warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dini sabil sa'adati ila jannati daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis pada maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan Ihsan, nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di ilmu yang mulia ini, majelis ilmu yang sangat amat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia hidup bahagia sejahtera, di akhirat menjadi ahli surga, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih dekat lagi ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan selalu atas panutan kita, suri tauladan kita yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Manusia mulia, manusia agung, manusia yang kelak di hari kiamat akan menjadi sayyidu waladi Adam dan syafaatnya sangat amat diharapkan, yaitu baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau
kita semua yang hadir yang berada di dalam masjid ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ulama dari beliau, dan di surga nanti kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'azakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur, di alam barzah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, jadikan taman dari taman-taman surga, dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, serta diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan pula semoga mereka oleh Allah dianugerahi umur yang panjang, yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang disertai daya yang barokah, dijadikan orang-orang yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia pada umumnya. Bidzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
sebagaimana telah diterangkan, telah dijelaskan oleh seluruh para ulama ahli fikih, yakni para ulama fuqaha, para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, baik ulama dari kalangan Hanafiyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, maupun ulama dari kalangan Malikiyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Malik, maupun para ulama dari kalangan Syafi'iyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, dan ataupun para ulama dari kalangan ulama Hambaliyah atau Hanabilah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Hambal. Mereka seluruhnya menerangkan bahwa azan dan iqamah itu adalah merupakan kesunahan dari sholat fardu 5 waktu yang sunnah dilakukan sebelum sholat fardu dikerjakan dan setelah masuk waktu sholat. Jadi manakala waktu sholat fardu sudah masuk, maka disunahkan yang pertama adalah mengumandangkan azan. Kemudian setelah selesai azan dikumandangkan, kita disunahkan baik yang azan maupun yang mendengarkan azan, disunahkan agar membaca doa Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dan boleh ditambah dengan kalimat marhaban bil qaili adalah marhaban bis salati ahla. Kemudian kita mendoakan kedua orang tua kita dengan doa Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lalu ditutup dengan shalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ditutup dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah orang yang azan ataupun orang yang mendengarkan azan membaca doa tersebut, maka lalu kita disunahkan mengerjakan sholat qobliyah, di mana sholat qobliyah ya dan ataupun sholat ba'diyah itu hukumnya terbagi dua. Ada yang hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi sangat dianjurkan supaya dikerjakan karena pahalanya sangat besar. Walaupun pekerjaannya pekerjaan sunnah, namun pahalanya hampir mendekati pahala ibadah wajib. Itu sunnah muakkad. Nah, sholat rawatib, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, yang hukumnya sunnah muakkad, itu jumlahnya ada 10 rakaat. Adapun yang 10 rakaat tersebut rinciannya sebagai berikut. Pertama, 2 rakaat qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, rakaatal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, yakni salat sunnah qobliyah subuh, itu pahalanya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya ini tidak ada apa-apanya, kecil jika dibandingkan dengan pahala salat sunnah qobliyah subuh. Makanya rugi kalau kita sholat subuhnya kesiangan, ketinggalan berjamaah subuh dan ketinggalan qobliyah subuh, sangat rugi. Nanti akan menyesal di akhirat. Jadi sholat qobliyah subuh ini disebut juga sholat sunnah fajar. Kalau umpama ada yang nanya, kenapa sih sholat qobliyah subuh bisa disebut sholat sunnah fajar? Karena sholat qobliyah subuh tersebut dikerjakannya setelah terbit fajar, yaitu fajar shodiq. Manakala fajar shodiq sudah terbit, sudah nampak, berarti waktu subuh telah masuk. Di mana fajar ini terbagi 2, ada fajar kajib, ada fajar shodiq. Bedanya antara fajar kajib dengan fajar shodiq, kalau fajar kajib itu cahaya putih yang menjorok secara vertikal ke atas. Nah, kalau kita melihat sebelum subuh ada cahaya putih menjorok ke atas, nah itu namanya fajar kajib. Waktu subuh belum masuk itu. Tapi kalau kita melihat ada cahaya putih yang menjorok ke samping atau secara horizontal, nah itu namanya fajar shodiq. Nah, ketika fajar shodiq sudah terbit atau sudah nampak, sudah kelihatan, berarti waktu subuh sudah masuk. Nah, itu yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua 2 rakaat qobliyah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat ba'diyah zuhur. Yang keempat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Yang kelima 2 rakaat ba'diyah isya. Jumlah seluruhnya 10 rakaat. Nah, ini yang 10 rakaat yang tadi disebutkan satu persatunya, ini hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang 10 rakaat ini. Kemudian yang kedua, salat sunnah rawatib hukumnya sunnah ghair muakkad, yakni kesunahannya tidak begitu dikokohkan di dalam ajaran Islam. Namun walaupun demikian, alangkah bagusnya dikerjakan, karena salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, baik yang hukumnya sunnah muakkad maupun yang hukumnya sunnah ghair muakkad, itu dua-duanya berfungsi untuk menyempurnakan sholat fardu waktu yang kita kerjakan supaya menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Adapun sholat sunnah ghair rawatib yang hukumnya sunnah ghair muakkad, itu jumlahnya ada 12 rakaat. 12 rakaat tersebut rinciannya: pertama 2 rakaat qobliyah zuhur. Berarti qobliyah zuhur itu seharusnya 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu hukumnya sunnah muakkad, yang 2 rakaat lagi itu hukumnya sunnah ghair muakkad. Jadi qobliyah zuhur itu seharusnya 4 rakaat. Kebanyakan bapak-bapak kita qobliyah zuhur cuma 2 rakaat. Seharusnya 4 rakaat. Termasuk qobliyah Jumat juga 4 rakaat. Cara mengerjakannya, baik qobliyah zuhur yang 4 rakaat maupun qobliyah Jumat yang 4 rakaat, cara mengerjakannya yang paling afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi mengerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 4 rakaat dengan 2 kali salam.
walaupun dibolehkan mengerjakannya sekaligus 4 rakaat dengan 1 kali salam itu boleh. Kalau sholat sunnahnya dikerjakan siang hari. Tapi kalau di malam hari nggak boleh kita melaksanakan sholat sunat sekaligus 4 rakaat dengan 1 kali salam. Karena ada hadis yang mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu harus 2 rakaat. Makanya ada tetangga sebelah sholat tarawihnya 4 rakaat, salam 4 rakaat, salam, kemudian 3 rakaat, 1 kali salam. Jumlahnya 11 rakaat. Itu jangan diikutin. Ini biasa dipakai oleh orang-orang yang pahamnya Wahabi nih, orang Salafi. Jangan ikuti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya di perumahan-perumahan itu banyak. Di komplek-komplek. Nah, itu. Jadi ya rinciannya yang 12 rakaat, pertama 2 rakaat qobliyah zuhur. Yang kedua 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berarti ba'diyah zuhur juga termasuk ba'diyah Jumat 4 rakaat sunahnya. Kemudian yang ketiga 4 rakaat qobliyah asar. Jadi qobliyah asar itu 4 rakaat bukan 2 rakaat. Bagaimana kalau umpama mengerjakannya hanya 2 rakaat, boleh atau tidak? Ya boleh. Cuma pahalanya lebih banyak yang 4 rakaat. Ya tentu pahala sholat sunat 2 rakaat lebih sedikit dari pahala sholat sunat 4 rakaat. Yang penting dua-duanya dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi qobliyah asar itu 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Itu yang ketiga. Udah berapa tuh? Udah 8 rakaat. 8 rakaat. Saya ulangi nih. Pertama 2 rakaat qobliyah zuhur. Kedua 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ketiga 4 rakaat qobliyah asar. Udah berapa tuh? 8. Kemudian yang keempat 2 rakaat qobliyah maghrib. Udah 10 tuh. Yang terakhir 2 rakaat qobliyah isya. Jadi jumlah 12 rakaat. Nah, ini yang 12 rakaat hukumnya sunnah ghair muakkad. Jadi sholat rawatib itu yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu terbagi 2. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah hukumnya terbagi 2. Ada yang sunnah muakkad dan ada yang sunnah ghair muakkad. Yang hukumnya sunnah muakkad jumlahnya 10 rakaat. Rinciannya tadi udah dirinci. Yang hukumnya sunnah ghair muakkad jumlahnya 12 rakaat. Rinciannya sudah tadi dirinci. Kalau dijumlahkan yang hukumnya sunnah muakkad 10 rakaat ditambah yang hukumnya sunnah ghair muakkad 12 rakaat, jadi 22 rakaat. 20 rakaat ditambah sholat fardu 5 waktu semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 rakaat ditambah 22 39 rakaat. Sisanya yang 11 rakaat buat sholat duha 2 rakaat, buat sholat tahajud 2 rakaat, buat sholat witir 3 rakaat, buat sholat sunnah yang lainnya. Intinya kalau bisa sholat yang kita kerjakan itu sehari semalam 50 rakaat. Itu kalau bisa mah. Karena asal mula diperintahkan sholat itu 50 waktu, dikurangi akhirnya ditetapkan 5 waktu. Boro-boro 50 rakaat sholat subuh 2 rakaat maksakeun. Ya ibadah kudu maksakeun mah. Kira hari ibadah kaburu pae. Anjakal komo lamun aya jelema urang mah salat tang keweh ngadaguan geus beunghar, akhirna beunghar henteu sia salat henteu belegung sia. Ulah kitu ibadah kewajiban ka Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kita lanjutkan. Jadi yang pertama azan, yang kedua sholat qobliyah. Kemudian beres qobliyah kita disunahkan iqomah. Setelah iqomah kita disunahkan mengerjakan sholat pada waktu dengan berjamaah, sunnah muakkad. Kemudian selesai sholat fardu kita melaksanakan ba'diyah. Sebelum ba'diyah kita zikir, wiridan, berdoa baru ba'diyah. Atau boleh ba'diyah dulu baru zikir dan berdoa boleh. Tergantung kebiasaannya di kampungnya masing-masing seperti apa. Yang jelas yang sudah biasa jangan dirubah. Tinggal lanjutkan saja. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kumandangan azan itu terdapat syahadatain. Terdapat 2 kalimat syahadah. Disebut 2 kalimat syahadah karena syahadahnya ada 2. Pertama syahadatullah yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadatullah. Yang kedua syahadatul rasul yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, 2 syahadah ini digabung menjadi 1. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika 2 syahadah tersebut digabung menjadi 1, maka disebut syahadataini. Artinya 2 kalimat syahadat. Ini 2 kalimat syahadat ini wajib dibaca di dalam sholat. Dua-duanya. Kalau hanya dibaca salah satunya, sholatnya enggak sah. Apalagi enggak dibaca sama sekali, mual diterima sholat lagi. Tapi 2 kalimat syahadat ini ya, yang ada di dalam azan ini, membaca 2 kalimat syahadat di dalam azan hukumnya apa? Ada yang tahu? Hukumnya wajib apa sunnah? Kalau azannya sunnah, status hukum azannya sunnah. Nah, yang saya tanyakan, membaca 2 kalimat syahadat di dalam azan hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Jadi lamun salah azan, misal ada orang azan, mengumandangkan azan, tapi 2 kalimat syahadatnya nggak dibaca, dilewat, azannya sah tidak? Status hukum azannya sunnah. Wajib, tetap wajib. Walaupun status hukum azannya sunnah. Jadi kalau ada orang azan, terlepas dari apakah dia lupa atau disengaja, dia meninggalkan bacaan 2 kalimat syahadat, maka azannya wajib diulangi, terjadi azannya. Gitu. Misal contoh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin jaga aja bisa gitu ya. Lawan speaker atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dilewat tuh 2 kalimat syahadat, syahadatullah, syahadat rasul dilewat langsung hayya 'alas shalah. Nah begitu. Jadi teh aja ada. Aja jadi teh. Ya terjadi lah. Aja nama jadi ngan decah doang. Hah? Aja nama jadi decah doang. Ada cuma decah doang. Kudu diulang deh. Tapi malahnya gitu malahnya. Laun ayat gitu ya, ada beberapa kemungkinan pohon, kemungkinan kerlier, kemungkinan ya sebagai lo aja dah. Penerapan hukum kan? Penerapan hukum bagaimana? Iya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apabila azan sudah dikumandangkan, terutama jangan lupa nanti pas pada kalimat syahadatul Rasul yang berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu orang-orang yang mendengarkan azan pas pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka disunahkan mengecup ujung dua jempol, kemudian diusapkan pada kedua mata sambil membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Terus ditambah doa Allahumma shfi ainaya bi kulli da'iha. Itu sunnah. Nah, kalau kita sudah hafal dan sudah tahu, jangan ditinggalkan. Walaupun hukumnya sunnah, tapi itu sangat berfaedah. Keterangannya ada di dalam kitab Tanqihul Qaul, kitab hadis. Barang siapa ketika mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang dikumandangkan di dalam azan, kemudian ia mengecup ujung dua jempol jari tangannya dan mengusapkan pada kedua matanya sambil membaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah, maka kata Nabi, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah, maka aku kata Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kiamat. Kira-kira sampai baca kereta tara data arapal sakit orang tukang ngajinya teu apal kamu teu ngaji pisan nya pan aya paribasa cenah sapinter-pinterna jalma tara ngaji eta sabodo-bodona jalma osok ngaji. Dibalikeun deui sabodo-bodona nya jalma anu osok ngaji eta sapinter-pinterna jalma tara ngaji. Maksudna jalma anu tara ngaji mah moal bisa ka jalma anu sok ngaji. Ya pasti pinter anu sok ngaji atuh. Nya, lamun aya jalma tara ngaji tapi ngaku pinter, tong percaya. Ya tara ngaji, pinter di mana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lupa ketika muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah kita disunahkan kecup dua jempol. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah Allahumma shfi ainaya min kulli da'iha. Atau boleh dengan membaca marhaban bi habibi qurratu aini Muhammad ibni Abdillah Allahumma shfi ainaya min kulli da'iha. Dan disunahkan manakala orang yang beriqomah jalma anu qomat ngucapkeun qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Awas kade lamun dibaca lafaz as-shalah lamun dibaca JR eta salah. Contoh qad qamatis sholati qad qamatis shalah eta salah.
Lamun aya nu maca kieu berarti eta jalma teu ngarti ilmu nahwu. Lamun lapan as-shalah dibaca JR. Qad qamati sholati, qad qamati sholat salah. Lamun dibaca as-sholati, dibaca JR salah. JR di mana? Teu kaasupan huruf JR, huruf JR ge eueuh. Anu bener lain dibaca JR, dibaca ropa. Qad qamati sholatu, qad qamati sholah, eta bener. Dibaca ropa, alamat ropa domah. Naon sebabna kudu dibaca ropa? Sebab eta lapan as-shalah kedudukan kalimatna tarkibul kalamna jadi fa'il. Jadi fa'il tina fi'ilna lapan qomat. Qomat eta fi'il, as-shalatu fa'il. Kullu fa'ilin marfu'un. Setiap fa'il mesti dibaca ropa. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bi akhirih li annahu ismu mufrad. Alamat ropanya domah zahirah di akhir kalimat karena as-shalatu isim mufrad. Nah, lamun dibahas ilmu nahuna. Jadi ngaji kudu ngartikan ilmu nahuna, ilmu alat marabot. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendengar orang yang beriqomah mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka kita disunahkan berdiri dan mengangkat kedua telapak tangan berdoa kepada Allah dengan doa aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Sok dibaca tara deui wae. Kunaon? Dan apa? Sakieu teh osok ngaji. Komo lamun tara ngaji mah eueuh kanyaho pisan. Mun tara ngaji kitu nyahoun. Jangan lupa tuh. Jadi lamun anu qomat ngucapkeun qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Urang disunahkeun bangun, ulah diuk wae, bangun. Angkat dua tangan, berdoa kepada Allah dengan doa aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Saya ulangi nih. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Saya ulangi sekali lagi 3 kali. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Saya ulangi sekali lagi 4 kali. Setelah ini bapak-bapak bareng-bareng, saya pengen tahu ketangkep tuh ya, katalan tuh ya kira-kira. Bolehlah kali-kali puji lah gitunya. Ulangan-ulangan ke sekolahan. Sekali lagi nih. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Coba bareng-bareng. Geus kolot tah babari pohonya. Ari ngaji sekolah tah hese asupna babari kaluarna. Hayang katalar hese teh. Begitu geus katalar ereh pohona. Tah eta penyakit geus kolot. Mentak anak urang anu ngarora keneh titah ngaji. Yeuh ngaji sia. Aing mah geus kolot. Pokoknya aing ge bodoh, sia kudu pinter anak aing gitu. Generasi penerus gitu dididik anak orang. Hese. Tapi ari dahar mah tara pohonnya. Ingat wae tah. Para jamaah yang dimuliakan tos isat tadi teh. Oh, atos. Terus kaliwat. Ya masih panjang pembahasan ya. Lamun diteruskeun moal anggus 4 jam ya. Biasa munde baleueun payun. Tah rumina mung sakieu nu kapihatur, sasieun sabeunyereun pamugi anu didugikeun ti awal dugi ka akhir ku Allah sing dijantenkeun ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu disertai hidayah, ilmu anu tiasa menyempurnakan ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala sangkan sampurna sehingga ibadah orang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang tutup pangaosan orang dinawinya ka ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma
أشهد أن لا إله